Seperti berlian berserak di khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang bineka tunggal ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bineka tunggal ika. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Baik teman-teman, jadi hari ini saya bakal ngajak kalian bahas sesuatu yang sebenarnya udah sering banget kita dengar ya, bangku sekolah dasar ya. Apa sesuatu itu? Yaitu Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Asidik dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Nah, tapi kali ini kita gak cuma sekedar ngafalin 5 sila saja. Jadi saya itu pengen ngelihat lebih dalam nih, lebih dalam. Apa sih makna dan peran Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari? Jujur aja, banyak dari kita itu hafal hanya isinya saja, tapi belum tentu benar-benar mengerti maksud dan penerapannya itu bagaimana. Padahal Pancasila itu ibarat fondasi yang bikin bangsa kita berdiri kuat sampai sekarang, sampai saat ini. Makanya di materi ini kita bakal ngebahas dari asal-usul Pancasila, maknanya, sampai bagaimana kita sebagai generasi muda bisa ngelakuin nilai-nilainya dalam kehidupan yang nyata. Oke, kita mulai dari pengertian dasarnya dulu. Nah, di sini saya membawakan Pancasila, dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia, mengenal lebih dalam makna dan peran Pancasila dalam kehidupan kita. Sekarang kita mulai dari hal yang paling dasar nih. Apa sih sebenarnya Pancasila itu? Jadi, Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia, yang artinya semua arah dan tujuan bangsa kita itu berpatokan sama nilai-nilai yang ada di Pancasila ini. Jadi, setiap kebijakan, aturan,
bahkan cara kita berperilaku juga. Itu sebagai warga negara itu idealnya harus berjalan dan harus sinkron dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu juga, Pancasila juga berisi rumusan nilai-nilai luhur bangsa. Nilai-nilai ini tidak hanya asal dibuat ya, tapi diambil dari kultur atau budaya, diambil dari tradisi, dan juga cara hidup masyarakat Indonesia yang sudah ada jauh sebelum kemerdekaan ini. Jadi, Pancasila itu sebenarnya cerminan karakter bangsa kita sendiri ya, teman-teman. Nah, dan juga gak kalah penting nih, Pancasila juga disebut sebagai sumber dari segala hukum Indonesia. Jadi, semua undang-undang dan peraturan di negara kita itu harusnya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Dari sini kita bisa lihat kalau Pancasila itu bukan cuma simbol, tapi juga fondasi yang ngatur arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, terus gimana sih awal mula Pancasila ini dirumuskan? Kita lanjut saja. Nah, asal-usul Pancasila. Poinnya itu ada dari pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945, dibahas dalam BPUPKI, dan juga disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Kalau tadi kita sudah bahas kan apa itu Pancasila. Sekarang kita masuk ke sejarahnya dulu nih. Gimana Pancasila itu bisa lahir? Baik. Jadi, awal mula Pancasila itu muncul dari pidatonya Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 di sidang BPUPKI tepatnya. Disitulah beliau menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia yang kemudian disebutlah Pancasila. Nah, dari sinilah awal terbentuknya konsep ideologi bangsa kita. Setelah itu, ide Pancasila itu dibahas lebih dalam di dalam sidang BPUPKI. Badan yang waktu itu tugasnya untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Mereka debat, diskusi panjang, dan akhirnya sepakatlah kalau dasar negara kita ini bakal memakai nilai-nilai yang mencerminkan kepribadian bangsa sendiri. Terus juga, setelah melalui berbagai proses, berbagai tahapan step by stepnya, dan penyempurnaannya juga, maka pada tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah proklamasi, Pancasila itu resmi disahkan oleh PPKI berbarengan dengan pengesahannya Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dari situlah Pancasila secara resmi jadi dasar negara Republik Indonesia. Jadi, bisa dibilang Pancasila ini lahir bersamaan dengan kelahirannya bangsa kita sendiri. Setelah tahu asal-usulnya, sekarang kita lihat yuk, isi dari Pancasila itu sendiri seperti apa sih? Next, di sini ada 5 sila Pancasila karena Pancasila itu mempunyai arti sendiri. Oke. Panca yang artinya 5 dan sila artinya nilai-nilai. Seperti itu ya. Kita sebut satu persatu saja. Baik. Nilai pertama atau sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling familiar buat kita semua nih. Apa? Yaitu 5 sila Pancasila ini. Mungkin banyak dari kita yang sudah hafal ya, dari kecil bahkan. Mulai dari sila pertama sampai kelima juga. Tapi yang sering luput itu, kita cuma hafal hanya
teksnya saja tanpa benar-benar paham atau mengerti maknanya. Nah, jadi gini ya, 5 sila ini sebenarnya saling berhubungan, dari ketuhanan sampai juga keadilan sosial. Semuanya itu membentuk satu kesatuan yang gak bisa dipisahkan pokoknya. Kalau satu sila aja diabaikan, keseimbangan negara juga bisa goyah loh. Jadi, setiap sila itu mempunyai pesan moral yang dalam ya. Sila pertama, mengajarkan kita soal keimanan dan toleransi. Sila keduanya, tentang kemanusiaan. Sila ketiganya nih, soal persatuan. Sila keempat, soal demokrasi dan musyawarah. Dan yang terakhir, itu soal keadilan sosial. Jadi, Pancasila ini bukan cuma urutan kalimat saja, tetapi juga panduan hidup yang saling nyambung satu sama lain. Nah, biar lebih ngerti maknanya, kita bahas satu-satu ya. Next. Tadi kan kita sudah lihat ya isi dari 5 sila Pancasila ini. Sekarang kita akan bahas maknanya. Tapi secara singkat saja oke. Biar tidak terlalu berat juga lah ya. Baik, di sila pertama, mengakui Tuhan, saling toleransi antar umat. Nah, di sila pertama ini kita diajarkan untuk percaya dengan Tuhan. Ajaran kita buat percaya dengan Tuhan sesuai agama dan keyakinan masing-masing ya. Sekali lagi, keyakinan masing-masing, oke? Tapi yang penting, kita juga harus saling toleransi, harus saling toleran. Jangan memaksa keyakinan kita dengan orang lain. Intinya, hidup rukun dalam perbedaan. Oke, di sila yang kedua nih, kemanusiaan yang adil dan beradab kan tadi bunyinya. Apa sih? Cara singkatnya itu menghargai sama manusia ya teman-teman. Jadi di sila kedua ini mengajarkan kita untuk menghargai sama manusia. Tidak peduli dia siapa, dia dari mana, atau agamanya apa. Semua orang itu mempunyai hak yang sama buat diperlakukan dengan adil dan beradab. Next, di sila ketiga, Tuhan Yang Maha Esa atau cinta tanah air dan menjaga persatuan. Di sila ketiga ini mengingatkan kita untuk selalu cinta tanah air dan jaga persatuan. Sekarang banyak banget nih perbedaan yang bisa membuat kita terpecah belah. Tapi lewat sila ini insya Allah kita akan mengantisipasi dari terpecah belahnya tersebut. Karena sila ini membuat kita tetap satu di bawah bendera merah putih. Sila keempatnya, musyawarah dan menghargai pendapat. Di sila ini, berbunyinya itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sila keempat, intinya itu demokrasi. Tapi demokrasinya itu yang bijak ya, bukan yang asal ribut saja. Artinya apa? Artinya kita menghargai pendapat orang lain, mengambil keputusan lewat musyawarah, bukan ego ataupun emosi, bukan. Tetapi musyawarah untuk mencapai mufakat. Seperti itu teman-teman. Sila kelimanya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan terakhir nih, sila kelima ini mengajarkan kita untuk bersikap adil dalam berbagai apapun ya, dalam berbagai hal. Dan juga dalam perlakuan ke sesama manusia, khususnya sesama warga negara Indonesia. Kalau semua sila ini diterapkan, otomatis keadilan sosial itu bakal bisa tercapai. Jadi, 5 sila ini bukan cuma teori saja, tetapi nilai-nilai yang harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari mana tiap sila ini kita bisa melihat kenapa Pancasila dibilang sebagai dasar negara. Oke, kita bahas di slide selanjutnya. Next.
Baik teman-teman, setelah kita mengerti dan memahami makna tiap sila, sekarang kita akan membahas kenapa Pancasila itu disebut sebagai dasar negara. Di poin pertama, jadi pedoman dalam pembuatan hukum. Nah, pertama, Pancasila itu jadi pedoman dalam pembuatan hukum. Semua undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan negara seharusnya itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi, Pancasila itu layak untuk negara biar tidak nyasar lah. Ibaratnya GPS lah ya, mempunyai orientasinya tersebut. Jadi bisa secara sistematis kita dalam menjalankan ataupun berperan sebagai warga negara yang baik. Di poin kedua, yaitu menjadi sumber nilai dan norma nasional. Artinya, semua budaya, semua kebiasaan, dan juga semua aturan di masyarakat Indonesia itu idealnya sejalan dengan prinsip Pancasila. Inilah yang bikin negara kita tetap punya identitas dan berkarakter. Di poin ketiga, landasan bersikap dan berperilaku. Nah, Pancasila juga jadi landasan bersikap dan berperilaku bagi kita sebagai warga negara. Jadi tidak cuma pemerintah saja ya yang harus patuh, tapi kita juga loh yang harus menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita harus bersikap adil, harus saling menghargai, menghormati, dan juga harus mempunyai sikap yang jujur ya teman-teman. Kalau kita sudah mengerti, kita sudah paham tentang Pancasila itu sebagai dasar negara, justru kita bakal bisa melihat sebagai panduan hidup. Nah, di slide berikutnya nih, kita bakal bahas Pancasila sebagai pandangan hidup dan kenapa. Kenapa nilainya tetap relevan di era modern ini. Next. Oke, sekarang kita akan bahas sisi lain dari Pancasila, yaitu sebagai em, pandangan hidup ya. Jadi selain jadi dasar negara juga, Pancasila itu bisa kita jadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Poin pertama, menuntun cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Pertama, Pancasila itu menuntun kita gimana cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Misalnya, kalau kita di sekolah, atau di rumah, atau juga di lingkungan lah ya, di masyarakat, lingkungan sosial, kita itu bisa memakai nilai-nilai Pancasila sebagai filter untuk menentukan keputusan yang benar dan adil. Di poin kedua, menciptakan kehidupan yang rukun dan berkeadilan. Nah, yang kedua ini, Pancasila membuat kehidupan kita lebih rukun dan berkeadilan. Dengan mengamalkan sila-sila, kita belajar menghargai orang lain, menjaga persatuan, dan menegakkan keadilan sosial. Jadi, hidup bareng orang lain itu bakal jadi lebih harmonis. Di poin ketiga, relevan di era modern. Nah, yang keren nih, meskipun kita hidup di era digital dan globalisasi, nilai-nilai Pancasila itu tetap relevan. Kenapa? Misalnya, ya yang dibahas relevan ini, misalnya, gotong royong bisa diterapkan melalui kegiatan sosial atau komunitas online yang positif. Dan juga keadilan tetap bisa dijaga dalam interaksi sehari-hari. Jadi, yang saya relevan itu kenapa? Karena jikalau kita tadi kan sudah membahas ya dari awal sampai akhir apa itu Pancasila, kenapa Pancasila bisa ada, lahirnya Pancasila lah seperti itu. Terus makna-maknanya juga. Kalau kita sudah menerapkan juga paham tentang makna dari isi nilai-nilai Pancasila ini, kita bakal bisa dan juga bakal bisa melahirkan kehidupan yang harmonis di era modern ini tentunya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya.
Oke, jadi bisa dibilang Pancasila itu bukan cuma teks di buku saja, ataupun cuma upacara bendera doang ya, bukan. Tetapi juga nilainya bisa kita praktekkan setiap hari loh. Tapi tentu ada tantangan juga buat menjalankannya. Nah, itu yang bakal kita bahas di slide selanjutnya. Next. Oke teman-teman, setelah kita mengerti Pancasila sebagai panduan hidup, kenyataannya menerapkan nilai-nilainya itu tidak semuanya gampang lah ya, tidak tidak segampang itulah intinya. Ada beberapa tantangan yang harus kita hadapi nih. Poin pertama, tantangan pertama itu individualisme dan egoisme. Sifat individualisme dan egoisme kadang juga orang cuma memikirkan kepentingannya sendiri, kepentingan pribadi saja. Padahal kan nilai Pancasila itu mengajarkan kita untuk peduli sama orang lain, masyarakat, dan orang-orang sekitar kita. Kalau kita egois nih, jelas sulit lah untuk menerapkan gotong royong juga keadilan sosial. Bakal sulit. Terus di poin ketiga, kurangnya teladan. Nah, kurangnya teladan itu kita kadang melihat orang tua, guru, ataupun pemimpin yang tidak konsisten untuk dalam menjalankan nilai Pancasila. Nah, ini nih yang bikin kita bingung. Karena sulit untuk menerapkan nilai yang tidak kelihatan dicontohkan di sekitar kita. Dan poin terakhir, pengaruh media dan globalisasi. Yang ketiga ini nih, pengaruh media globalisasi. Pengaruh ya, tantangan ini. Jadi, informasi dan tren dari luar bisa bikin kita terpengaruh loh dengan nilai-nilai yang tidak sesuai Pancasila. Misalnya nih, kultur yang konsumtif atau budaya konsumtif atau juga intoleran ya, intoleransi. Jadi kita itu harus lebih jeli dalam memilih mana yang bisa diterima dan mana yang harus kita tolak. Kita harus bisa memilih nih dari dua aspek tersebut. Tapi jangan khawatir teman-teman, semua tantangan itu bisa diatasi. Nah, peran generasi muda itu sangat penting untuk meneruskan nilai-nilai Pancasila. Maka dari itu, di slide selanjutnya kita akan membahas bagaimana kita bisa jadi agen Pancasila di kehidupan sehari-hari. Next. Nah, di sini teman-teman, setelah kita membahas tentang tantangan, sekarang giliran kita sebagai generasi muda membuat peran penting dalam mengamalkan Pancasila. Di poin pertama, meneladani nilai-nilai Pancasila. Kita itu harus meneladani nilai-nilai Pancasila, mulai dari hal yang kecil sampai hal yang memang berat bagi masing-masing kita lah ya. Seperti halnya itu jujur, adil, menghormati orang lain, dan menghargai perbedaan dan juga pendapat ya. Kalau kita konsisten, otomatis lingkungan sekitar juga bakalan ke bawah positif bro. Gitu teman-teman. Di poin kedua, aktif dalam kegiatan sosial dan juga gotong royong. Yang kedua ini, aktif dalam kegiatan sosial dan gotong royong. Kita itu bisa memulai dari lingkungan, sekolah, komunitas, atau kegiatan kemasyarakatan. Ini cara yang nyata teman-teman. Cara yang nyata untuk kita terapkan di sila ketiga dan sila kelima, yaitu persatuan dan keadilan sosial. Nah, di poin ketiga nih, menggunakan media sosial secara positif. Yang ketiga, kita juga jangan melupakan zaman sekarang yang mana media sosial itu bisa menjadi senjata ampuh, teman-teman. Maka dari itu, kita harus memakainya dalam hal positif. Jadi memakai hal positif seperti edukasi, berbagi inspirasi, dan menyebarkan kebaikan. Yang harus kita hindari nih, hoax, bullying, atau hal yang bikin
perpecahan belah di antara kita semua. Ini juga bentuk nyata untuk menerapkan Pancasila di era digital ya. Jadi teman-teman, Pancasila itu bukan cuma tugas guru atau negara untuk dijaga saja, tetapi juga kita sebagai generasi muda mempunyai peran yang penting, mempunyai peran yang besar, supaya nilai-nilainya itu tetap hidup dan diteruskan ke masa depan. Nah, terakhir nih, kita mungkin slide ini adalah pembahasan terakhir kita ya teman-teman. Oke, kita sudah sampai di slide terakhir. Jadi ini teman-teman, kita sudah membahas satu persatu slide dan materi-materi yang sudah saya sampaikan tadi ya, sudah kita bahas semuanya. Sebelum saya tutup, saya punya quote dulu nih. Seperti ini bunyinya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Jadi, kalau kita generasi muda bisa konsisten untuk menjalankan nilai-nilai itu, otomatis kita bakal ikut menjaga bangsa ini tetap kuat, rukun, dan berdaulat. Sekian materi Pancasila hari ini. Semoga setelah presentasi ini kita semua tidak hanya tahu tentang teksnya saja, tetapi juga kita juga bakal ngerti dan paham tentang makna dan perannya. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung saja kepada saya teman-teman. Jangan jauh-jauh deh, ke guru-guru kalian saja dulu. Orang tua lebih dekat, tanya aja kepada mereka. Kalau sudah mentok, tidak ada pertanyaan, ke saya larinya. Oke? Akhirul kalam, unzur maqala wala tanzur man qala. Jangan melihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.